Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Nia Kurniati dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11 SMA. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi tentang pengolahan makanan khas dari bahan makanan nabati dan juga hewani. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa lebih bersemangat kembali dan bisa menyerap semua ilmu yang akan Ibu paparkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama di sini ada tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran materi di sini ada dua hal. Yang pertama ialah menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan dari bahan makanan nabati dan hewani yang mana meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan juga pemasaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Nah, di sini kita yang pertama akan mulai dari pengertian bahan. Sini, bahan pangan adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan pangan asal tumbuhan atau nabati dan bahan pangan asal hewan atau biasa kita sebut dengan namanya hewani. Yang akan kita kupas yang pertama itu adalah bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pemilihan bahan dasar yang baik mempengaruhi kualitas dari produk makanan yang berasal dari bahan baku tumbuhan atau nabati. Pengelompokan komoditas hasil pertanian, khususnya bahan pangan nabati, dapat dilakukan atas dasar pertimbangan beberapa hal, yaitu karakteristik ergonomis, fisiologi, dan juga bisnis. Nah, di sini karakteristik ergonomis merupakan pengelompokan hasil pertanian berdasarkan keluarga atau famili yang sama. Namun, tetap perlu memperhatikan aspek lain seperti bentuk, wujud, dan bagian dari suatu tanaman atau hewan yang dapat dimanfaatkan. Penelusuran kelompok pangan yang dipilah berdasarkan nomenklatur biologis atau divisi kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan juga varietas. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelompok Cerealia. Cerealia dicirikan oleh kesamaan keluarga atau family, yaitu kelompok tanaman padi-padian atau rumput-rumputan. Graminea, bentuk produknya berupa bijian atau butiran, dan bagian terluar dari kacang tidak dapat dikonsumsi karena kulit biji yang cukup keras. Serealia yang biasa dikonsumsi manusia adalah padi, jagung, dan juga gandum. Kemudian di sini ada kelompok kacang-kacangan. Kelompok kacang-kacangan memiliki ciri kulit berbintil, akar, dan berperan dalam fiksasi nitrogen dari udara dan dalam tanah untuk pembentukan buah. Contohnya bentuk produk berupa biji yaitu kacang Bogor, kacang kedelai, kacang merah, dan juga kacang hijau. Yang ketiga itu ada kelompok umbi-umbian. Kelompok umbi-umbian adalah produk yang berasal dari bagian akar. Jika dilihat secara agronomis, umbi-umbian tidak hanya tergolong dalam suatu keluarga atau famili, tetapi memiliki beberapa jenis seperti ubi jalar, gandum, singkong, garut atau irut, dan juga uwi. Kemudian yang keempat ada kelompok sayuran. Pada umumnya sayuran dikelompokkan menjadi bahan pangan nabati. Pemanfaatan bagian tanaman sayuran terdapat pada bagian buah, bagian daun, bagian batang atau umbi. Kelompok sayuran yang biasa kita kenal yaitu kentang, sawi, brokoli, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini ada kelompok buah-buahan. Pada umumnya, buah-buahan dikonsumsi dalam bentuk segar atau masak. Terdapat kelompok buah yang dapat langsung dimakan, namun ada juga yang harus melalui proses pemeraman seperti kelompok pisang dan juga sirsak. Penyimpanan buah harus diperhatikan. Buah dapat disimpan di dalam kulkas atau freezer. Hari ini dilakukan untuk meminimalisir penurunan mutu dan mutu dengan cepat. Buah-buahan rata-rata disimpan di dalam kulkas itu agar kita bisa
merasakan manfaat atau bisa mengkonsumsi dari buah tersebut dalam waktu yang agak lama. Misalkan di sini pada saat hari ini kita membeli, kita menginginkan 2 atau 3 hari kita masih bisa mengkonsumsi buah tersebut dalam kondisi segar. Makanya buah-buahan tersebut biasanya disimpan di dalam kulkas untuk mempertahankan kualitas dan juga gizi dari kandungan buah-buahan tersebut. Nah, yang B sekarang kita akan bahas tentang karakter fisiologis. Secara fisiologis, suatu pangan dapat berpengaruh terhadap kesegaran atau tegangan syaraf manusia. Itu bisa dikatakan dari efek segar. Pengelompokan komoditas pertanian pangan didasarkan pada karakteristik fisiologis. Karakteristik fisiologis adalah cara yang didasarkan pada ketahanan atau daya simpan suatu komoditas. Nah, di sini ada sekilas info. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna atau marga satwa. Nah, hari ini materi yang Ibu paparkan cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian dan kalian mau mencari informasi-informasi lebih lagi tentang materi yang sudah Ibu paparkan barusan. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM, kemudian Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani SPD, dan juga guru-guru SMA Handayani 2 Banjaran. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, waktu yang panjang, sehingga kita bisa bertemu dalam waktu-waktu berikutnya untuk memaparkan materi selanjutnya dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ibu ucapkan terima kasih.